Halo, saya Olivia Sari Zafira, Hendriati Esmono, NPM 22082010250. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus yang sudah diberikan, dan saya akan menjawabnya berdasarkan jurnal referensi yang sudah saya dapatkan. Sebelumnya, saya akan membacakan studi kasusnya terlebih dahulu. Jadi, studi kasusnya, sebuah perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga laporan keuangan bulanan. Dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan berikut. Yang pertama, tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Yang ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Dan yang keempat, perusahaan belum melakukan penilaian risiko secara formal terkait sistem informasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama ini terkait identifikasi tiap risiko dari kondisi-kondisi tersebut. Kondisi yang pertama yaitu terkait tidak ada prosedur backup data harian terdokumentasi dengan baik. Risiko utamanya yaitu kehilangan data transaksi nasabah jika terjadi kerusakan sistem dan akan terjadi serangan cyber. Selanjutnya yaitu menghambat proses pemulihan atau disaster recovery karena tidak ada SOP tertulis untuk memastikan konsistensi backup. Lalu dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu keterlambatan layanan ke nasabah dan kehilangan kepercayaan publik karena data keuangan hilang. Untuk kondisi selanjutnya yaitu beberapa akses administrator masih menggunakan password default akan menimbulkan risiko sistem rentan diakses oleh pihak tidak berwenang karena password default biasanya diketahui secara publik dan berpotensi menyebabkan data breach atau manipulasi data. Dampaknya yaitu kerugian finansial akibat transaksi gagal dan ancaman hukum karena pelanggaran keamanan data nasabah. Untuk kondisi selanjutnya, yang laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf non-keuangan, kondisi ini akan menimbulkan risiko pelanggaran prinsip confidentiality dalam keamanan informasi. Serta data nasabah bisa disalahgunakan, misalnya untuk fraud atau kebocoran ke pihak luar. Dampak yang ditimbulkan yaitu risiko hukum karena melanggar regulasi OJK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta reputasi perusahaan jatuh karena kebocoran informasi nasabah. Untuk kondisi yang terakhir, yaitu belum dilakukan penilaian risiko secara formal, akan menimbulkan risiko organisasi tidak punya gambaran jelas soal potensi ancaman terhadap sistem informasinya. Kemudian pengendalian yang ada bisa tidak tepat sasaran karena risiko tidak teridentifikasi dengan benar. Dampak yang ditimbulkan yaitu strategi mitigasi tidak efektif serta manajemen kesulitan membuktikan kepatuhan pada regulator atau OJK. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terkait klasifikasi risiko. Maksudnya kondisi-kondisi tersebut termasuk high, medium, atau low risiko. Menurut jurnal referensi yang sudah saya dapatkan dan preferensi saya, yang masuk ke high risk yaitu password default admin. Pada domain APO 13, akses laporan nasabah tidak terkendali pada domain MEA 03 dan backup data. Namun backup data ini masuk ke high risk jika dilihat dari dampak finansial besar. Kemudian yang masuk ke medium risk, backup data juga, namun kalau perusahaan masih punya DRC atau arsip manual. Dan tidak ada risk assessment formal pada domain APO 12 atau EDM 03. Lalu yang masuk ke low risk, menurut saya hampir tidak ada karena di industri ini data nasabah adalah aset paling penting dan berharga.
Begitu ada masalah di backup, password, atau akses laporan, dampaknya akan langsung terjadi ke uang, hukum, dan reputasi perusahaan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya terkait rekomendasi perbaikan. Untuk kondisi yang pertama, pada backup data bisa dilakukan dengan membuat prosedur backup terjadwal harian dengan dokumentasi lengkap dan uji pemulihan data atau disaster recovery test. Lalu untuk kondisi yang kedua, yang password admin, bisa dilakukan dengan menerapkan kebijakan password kuat, wajib diganti berkala, serta mengaktifkan multifactor authentication. Lalu untuk kondisi yang ketiga, yaitu akses laporan nasabah yang bisa diakses non-keuangan tadi, bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip least privilege access, yaitu hanya bagian keuangan yang boleh mengakses data tersebut. Kemudian untuk kondisi yang terakhir, yang risk assessment formal, bisa dilakukan dengan membentuk tim manajemen risiko TI dan melakukan penilaian berkala dengan mengacu pada COVID-5 pada domain APO12 atau COVID 2019 pada domain EDM03, APO12, APO13, dan MEA03. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya terkait metode penilaian dalam proses audit. Berdasarkan COVID-5, penilaian dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu data loss, akses tidak sah, dan compliance risk. Yang kedua, analisis risiko dengan domain APO12, yaitu membangun skenario risiko, mengestimasi dampak, dan menentukan respon. Kemudian yang terakhir, rekomendasi mitigasi sesuai dengan domain DSS 01, yaitu operasional, dan APO12, yaitu risk management. Kalau berdasarkan COVID 2019, metode penilaian bisa dilakukan seperti capability level process untuk mengukur efektivitas kontrol, maturity level of focus area untuk menilai kematangan tata kelola TI, dan gap analysis untuk melihat selisih antara kondisi saat ini dan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, kelima, terkait hubungan temuan dengan COVID-5. Untuk kondisi yang pertama, tadi terkait tidak ada prosedur backup data, bisa dilakukan dengan domain DSS 01, yaitu Manage Operation. Karena di dalam domain ini menekankan pentingnya pengelolaan operasi TI harian, termasuk backup, restore, dan dokumentasi aktivitas operasional. Untuk kondisi yang kedua, yaitu tadi yang administrator masih menggunakan password default, bisa dilakukan dengan domain DSS 05, yaitu Manage Security Service. Kenapa? Karena domain ini membahas soal pengelolaan keamanan TI seperti kontrol akses, autentikasi, enkripsi, dan manajemen password. Lalu untuk kondisi selanjutnya yang nasabah, data transaksi nasabah dapat diakses oleh staf non-keuangan. Ini bisa dilakukan dengan domain DSS 06, yaitu Manage Business Process Control. Kenapa? Karena menekankan pentingnya kontrol internal dalam proses bisnis, termasuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses data tertentu. Kemudian, untuk kondisi yang terakhir, perusahaan belum melakukan penilaian risiko formal, ini bisa dilakukan dengan domain APO12, yaitu Manage Risk. Karena domain ini berhubungan langsung dengan manajemen risiko TI, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, sampai mitigasi. Mungkin sekian jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian jurnal referensi yang saya gunakan ada dua. Ini jurnal yang pertama, yaitu berjudul Risk Assessment and Recommendation Strategy Based on COVID-5 for Risk. Case study-nya SIKN JIKN Helpdesk Service.
Kemudian jurnal kedua yang saya gunakan ini berjudul Assessment of IT Infrastructure Governance and Management Bank BPD XYZ using COBE 2019. Jadi saya menggunakan dua jurnal tersebut sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk link jurnalnya nanti akan saya sertakan pada deskripsi di bawah video. Mungkin sekian jawaban-jawaban dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.